Kisah yang tak terungkap, kisah yang menjadi misteri. Misteri hari Kamis bukan tentang aku, tapi tentang kisah tersembunyi dalam sunyi bercerita. Tentu teka-teki misteri. Mistika, misteri hari Kamis. Halo Ca, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Mistika, Misteri Hari Kamis. Tetapi Ca, di Kamis ini aku nggak akan bahas sesuatu yang berbau horor ya Ca. Bukan yang serem-serem ataupun yang hantu-hantu ya Ca. Di hari ini aku akan bahas salah satu misteri yang udah di-request sama teman aku, yaitu misteri kota Atlantis Ca. Misteri kota Atlantis yang hilang ya Ca ya. Mungkin beberapa kalian udah pernah dengar ataupun yang baru pertama dengar dan mungkin tertarik dengan topik Atlantis hari ini, Ca. Dan hari ini kita akan discuss tentang beberapa teori dan beberapa konspirasi yang berkaitan dengan Atlantis, Ca. Pada tahun 2500-an yang lalu ya, Ca, ya, sebelum Masehi, dipopulerkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Plato yang pertama kali membahas tentang Atlantis, Ca. Dan Plato sendiri menggambarkan Atlantis sebagai kota yang modern ya, Ca, ya. Di mana Atlantis sendiri dikelilingi oleh laut dan juga bukit-bukit di sekitarnya ya Cahaya. Dan banyak orang yang sekarang mencari di mana letak kota Atlantis tersebut berada ya Cahaya. Dan hari ini aku akan membahas bagaimana konspirasi dan teori-teori unik tentang Atlantis sendiri ya Cahaya. Sebelum kita bahas teorinya, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya. Dan mari kita lanjut. Atlantis merupakan kota yang dikutuk oleh dewa laut, Ca, di mana digambarkan kemodernan di kota Atlantis membuat masyarakat yang ada di kota Atlantis merasa sombong, Ca, sehingga dewa laut pun marah dan mereka mengutuk kota Atlantis dan melenyapkan kota Atlantis, Ca. Tetapi, Ca, walaupun Atlantis telah lenyap, banyak orang yang percaya bahwasanya Atlantis itu masih ada, Ca, hingga sekarang. Salah satunya adalah seorang penulis yang bernama Homer, Ca. Ia membaca buku karya Plato dan ia pun penasaran, Ca, di mana letak kota Atlantis, Ca. Di mana Homer sendiri mencari kota-kota yang hilang, Ca. Hingga akhirnya Homer menuliskan sebuah buku yang berjudul The Iliad, Ca. Di mana buku tersebut menceritakan salah satu kota yang hilang bernama kota Troy, Ca. Di mana kota Troy tersebut akhirnya dapat ditemukan beberapa tahun setelahnya, Ca. Lalu, atas karya dari Homer sendiri, Ca, banyak peneliti dan juga banyak orang ya, Ca, yang penasaran di mana letak kota Atlantis, Ca. Dikarenakan kota Troy bisa ditemukan, otomatis banyak orang yang percaya dan meyakini bahwa kota Atlantis juga dapat ditemukan, Ca. Dari kota Troy tersebut, Ca, banyak peneliti yang akhirnya percaya dan optimis bahwasanya kota Atlantis bisa ditemukan, Ca. Dari clue yang dituliskan oleh Plato dalam karyanya, Ca, ada beberapa tempat yang dicurigai sebagai Atlantis, Ca. Berikut beberapa tempat yang dianggap peninggalan dari kota Atlantis, Ca. Tempat pertama yaitu Taman Nasional Donana yang ada di Spanyol, Ca. Diyakini Atlantis berada di lepas pantai kota Spanyol, Ca. Penelitian dari Amerika Serikat, Ca, percaya bahwasanya di daerah tersebut terdapat kota metropolitan yang kuno, Ca, yang tenggelam di daerah tersebut, Ca. Dikarenakan akibat terkena tsunami beberapa atau ribuan tahun yang lalu ya, Ca, ya. Dan diyakinin berada di daratan lumpur yang ada di Spanyol, Ca. Lebih tepatnya tadi di Taman Nasional Donana, Ca. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang melakukan citra satelit di atas daerah Taman Nasional Donana sendiri, Ca. Di mana dalam gambar tersebut terlihat bentuk atau scape yang dicurigai itu adalah Atlantis ya, Ca. Lokasi tersebut berada di Danau Donana Utara, Cadiz, Spanyol, Ca. Terletak di rawa-rawa Taman Nasional Donana, Ca. Tim arkeolog dan geolog melakukan penelitian menggunakan teknologi radar bawah tanah, Ca. Di mana pada hasil penelitian tersebut, Ca, ditemukan pola lingkaran yang sama dengan pola yang dideskripsikan oleh
Plato, Cah. Di mana Plato mendeskripsikan Atlantis sebagai kota dengan cincin konsentris yang mengelilingi pusatnya, Cah. Di mana jadi ada sebuah kota di tengah-tengah lalu dikelilingi daratan ya, Cah ya. Jadi membentuk sebuah lingkaran seperti itu, Cah. Dan menurut Richard Fred, kepala penelitian dari Harvard, Cah, percaya bahwasanya kerusakan yang terjadi pada kota Atlantis tersebut diakibatkan oleh gelombang tsunami yang sangat dahsyat, Cah. Lalu, selain itu, Freud juga percaya, Cah, bahwasanya di dekat tempat tersebut terdapat peninggalan dari masyarakat Atlantis, Cah. Di mana Freud menemukan kota peringatan yang ada di Spanyol Tengah, Cah. Di mana kota tersebut adalah kota yang dibangun oleh pengungsi yang selamat dari tsunami yang terjadi di Atlantis ya, Cah ya. Dalam kota peringatan yang ditemukan oleh Freud tersebut, Cah, memiliki desain yang mirip dengan desain kota Atlantis ya, Cah ya. Dan selanjutnya Atlantis berada di Santorini, Cah. Berada di pulau yang bernama Pulau Terra, Cah. Atau sekarang kita taunya adalah Santorini, Cah. Di mana peneliti meyakini bahwasanya Atlantis berada di kota tersebut, Cah. Tetapi dikarenakan letusan yang terjadi di Gunung Terra, Cah, mengakibatkan kota Atlantis menjadi hilang ya, Cah. Akibat dari letusan yang terjadi di Gunung Terra yang sangat dahsyat, Cah, hingga menghilangkan kota Atlantis, Cah. Kenapa peneliti meyakini bahwasanya Atlantis ada di Santorini, Cah? Dikarenakan topografi yang ada di Santorini sangat mirip dengan topografi yang ada di Atlantis ya, Cah. Ada salah satu teori yang menurut aku menarik ya, Cah ya. Mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan, yaitu Atlantis berada di Indonesia, Cah. Lebih tepatnya di bawah Indonesia, Cah. Peneliti percaya bahwasanya Atlantis berada di bawah lautan Indonesia, Cah. Jadi di bawah lautan negara kita ya, Cah ya, terdapat kota Atlantis, Cah. Kenapa hal tersebut bisa dikatakan, Cah? Dikarenakan ada beberapa bukti yang merujuk bahwasanya Atlantis itu ada di Indonesia, Cah. Yang pertama adalah ciri-ciri alam yang ada di Indonesia sama dengan ciri-ciri alam yang ada di Atlantis, Cah. Di mana Plato mengatakan bahwasanya Atlantis merupakan dataran yang memiliki tumbuhan-tumbuhan tropikal, Cah, dan memiliki hewan-hewan eksotis di dalamnya, serta dikelilingi oleh lautan, Cah. Lalu, teori yang mensupport lagi, Cah. Jadi ada satu teori yang mensupport bahwasanya Atlantis ada di Indonesia adalah teori pergeseran lempeng bumi ya, Cah ya. Dimana pada awalnya Atlantis berada jauh di Samudra Atlantik, Cah. Tetapi dikarenakan pergeseran lempeng bumi bertahun-tahun, Cah, sehingga mengakibatkan Atlantis bergeser ke Samudra Hindia bagian timur, Cah. Dimana itu dekat dengan Indonesia ya, Cah ya. Dan teori ini juga sering disebut dengan teori Sundaland, Cah. Nanti mungkin di next video kita akan bahas tentang Sundaland ya, Cah ya. Lalu, teori selanjutnya mengatakan bahwasanya Atlantis ada di Antartika, Cah. Dalam buku karya Charles Hopgood berjudul The Earth Shifting, Cah. Di situ menceritakan atau memaparkan teori bumi mengalami pergeseran lempeng ya, Cah, di mana shifting atau berganti ya, Cah ya. Charles menuliskan buku tersebut pada tahun 1958, Cah, di mana dalam buku tersebut mengatakan teori bahwasanya pada 12.000 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya, Cah ya, kerak bumi mengalami pergeseran ke arah barat, Cah. Fenomena tersebut menyebabkan Atlantis bergeser ke arah barat hingga tepat di lapisan es yang ada di Antartika ya, Cah. Lalu yang selanjutnya adalah Atlantis berada di lautan Karibian, Cah, di mana peneliti menemukan struktur mirip kota berada di dasar laut sekitar Karibian ya, Cah. Lebih tepatnya di lautan sekitar Kuba dan juga Bahama yang dikaitkan dengan adanya kota Atlantis, Cah. Lalu yang selanjutnya adalah peradaban zaman es yang hilang, Cah. Di mana banyak peneliti percaya bahwasanya Atlantis merupakan
bangunan atau kota yang berada pada peradaban zaman es, Cah, dan hilang ketika berakhirnya zaman es kurang lebih 12.000 tahun yang lalu, Cah. Sehingga Atlantis pun menghilang ya, Cah ya. Lalu yang selanjutnya nggak kalah menarik lagi yaitu Atlantis berada di segitiga Bermuda, Cah. Peneliti meyakini bahwasanya anomali magnetik yang ada di segitiga Bermuda merupakan salah satu peninggalan dari masa atau masyarakat dari Atlantis, Cah. Dan ini sebenarnya masih menjadi misteri, Cah. Mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya ya, Cah ya, tentang Atlantis yang ada di segitiga Bermuda, Cah. Lalu teori selanjutnya mengatakan bahwasanya Atlantis yang dikatakan oleh Plato merupakan Minoan, Cah. Di mana Plato menceritakan kota Minoan seolah kota tersebut adalah kota Atlantis ya, Cah ya. Hal tersebut diyakini dikarenakan masyarakat di kota Minoan memiliki karakter yang sama dengan yang ada di kota Atlantis, Cah. Dan lingkungannya dan kebudayaannya pun sama dengan di kota Atlantis, Cah. Kota Minoan sendiri berada di Yunani, Cah. Pada tahun 4500-an yang lalu, Cah, orang-orang Minoan merupakan masyarakat yang peradabannya sangat maju, Cah, dan sangat modern, Cah, pada tahun tersebut, Cah. Di mana dibuktikan masyarakat Minoan dapat membuat kapal, Cah, dapat berlayar dan dapat membuat aspal, Cah, di zaman tersebut ya, Cah ya, di mana belum ada teknologi semodern itu di zaman tersebut, Cah. Bahkan kemodernan yang ada di Minoan sendiri mengalahkan teknologi yang ada di Mesir kuno, Cah. Pulau Minoan sendiri berada di dekat gunung api Thera, Cah. Di mana pada saat itu kota Minoan pernah diguncang oleh gempa yang sangat dahsyat, Cah. Dan gempa tersebut mengakibatkan letusan gunung berapi yang mengakibatkan kota Minoan menghilang, Cah. Hampir mirip dengan cerita kota Atlantis tadi ya, Cah ya. Lalu yang selanjutnya adalah peradaban alien, Cah. Banyak peneliti yang percaya bahwasanya Atlantis merupakan hasil karya peradaban alien, Cah. Dikarenakan kenapa hal tersebut dipercaya, Cah? Karena Atlantis memiliki teknologi yang sangat modern dan mungkin terlalu modern ya, Cah, untuk zamannya ya, Cah. Banyak peneliti yang percaya bahwasanya teknologi tersebut dibuat oleh alien, Cah. Sehingga mengakibatkan Atlantis memiliki teknologi yang sangat canggih ya, Cah. Dan teori selanjutnya, Cah. Ini teori yang terakhir ya, Cah. Bahwasanya Atlantis merupakan fiksi, Cah. Jadi Atlantis dipercaya merupakan karangan dari Plato, Cah. Jadi nggak ada kota Atlantis. Kota Atlantis adalah fiksi, Cah. Banyak orang yang meyakini Plato melakukan tersebut dikarenakan misi untuk menyadarkan manusia supaya tidak seperti masyarakat yang ada di kota Atlantis, ya, di mana merasa sombong dan lain sebagainya, Cah. Jadi merasa dirinya di atas langit, Cah. Dan beberapa peneliti atau beberapa teori meyakini bahwasanya Plato juga melakukan ini dikarenakan Plato ingin menjalankan atau merealisasikan imajinasi teknologinya, Cah. Di mana di tahun yang akan datang teknologi yang ia tuliskan dalam teori atau dalam penggambaran Atlantis sendiri bisa diwujudkan di dunia nyata, Cah. Wah, banyak banget ya, Cah. Ternyata teori tentang kota Atlantis, Cah. Mungkin ada beberapa materi atau teori yang nggak aku jelaskan secara detail, Cah. Nanti kalian tinggal komen aja di bawah teori-teori apa aja yang pingin kalian ketahui, Cah. Nanti kita bisa diskusiin bareng di kolom komentar dan kita bisa bahas di video selanjutnya, Cah. Oke, Cah, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya, Cah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kisah yang tak terungkap, kisah yang mencari misteri, misteri, misteri hari kami.